Teman-teman yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya Ricky Solihin. Hari ini kita akan melanjutkan tema besar kita tentang kebahagiaan. Dan ini sudah bagian yang kesekian, sudah saatnya kita untuk mempraktekkan dari tema-tema yang sudah kita bahas. Artinya memang secara umum atau pemahaman kita harus berikan dulu latar belakang pemahamannya. Dan sekarang kita mulai untuk berlatih ya. Jadi kita berlatih bahagia. Kenapa perlu dilatih ya? Karena memang bahagia itu adalah latihan-latihan di dalam kehidupan kita. Sampai kepada kita puncak kebahagiaan ketika kita meninggal nanti. Jadi orang yang siap untuk pindah dari dunia ke alam kubur, mereka sangat siap dan bahagia, dan itu adalah orang-orang yang bahagia. Oke, jadi kita berlatih ya. Ada beberapa latihan yang mesti kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ini karena waktu kita dalam hidup sama 24 jam, dan persoalan kehidupan kita dan fenomena-fenomena kehidupan kita juga beragam macam. Jadi kita akan berlatih dari mulai bagian yang pertama. Oke, latihan pertama dalam mencapai kebahagiaan. Yang pertama adalah latihan tersenyum. Kok latihan tersenyum ya? Emang perlu dilatih ya? Oke, gimana sih pembahasannya? Oke. Air muka bahagia, senyum manis, raut wajah ceria adalah ciri-ciri orang yang bahagia. Goresan-goresan raut muka kita ini adalah gambaran hati kita. Oke, sekali lagi, goresan-goresan raut muka kita adalah gambaran hati kita. Apabila terlalu lama dan biasa kurang menikmati hidup, maka wajah akan tampak tidak bercahaya, atau goresan-goresan kerut-kerutan wajahnya terlihat ya. Atau maka sebaliknya, apabila kita terbiasa dengan tersenyum atau terbiasa bahagia, maka wajah juga akan kelihatan lebih bahagia atau terlihat bercahaya. Oke, jadi bukan make up ya, tapi ini asli wajah kita. Goresan-goresan yang terbentuk di dalam wajah kita adalah gambaran kehidupan kita. Jadi sebenarnya dengan ilmu ini kita bisa memprediksi kehidupan orang, atau bisa kita tahu latar belakang orang itu dengan sekilas melihat wajahnya. Jadi kalau wajah raut mukanya terlihat ke goresan-goresan yang banyak, yaitu adalah bentuk gambaran kehidupan masa lalunya yang belum terlalu bahagia. Oke. Nah, orang-orang yang pandai bersyukur, rajin sujud, ataupun orang-orang yang hidupnya fun ya, terutama hidupnya bahagia sekali dengan kondisi apapun dan dia pandai menikmati, maka wajahnya akan kelihatan bahagia. Nah, kita sekarang berlatih karena latihan pemikiran sudah dalam part 1 di pengantar 1, 2, 3, 4 sampai 7. Nah, kita sekarang mulai untuk berlatih. Oke, kenapa? Karena ini ada 2 teori juga pendekatan bahagia. Pertama adalah bahagia itu dimulai dari pemikiran, kemudian sampai ke hati sehingga menimbulkan tindakan. Itu adalah teori yang pertama tentang bahagia. Jadi orang paham dulu, yakin, kemudian dari hatinya muncul kebahagiaan. Nah, yang sekarang teori kedua, kita langsung praktek aja. Nanti praktek ini atau gerak tubuh kita atau cara kita, sikap kita akan mempengaruhi suasana hati kita. Jadi saya ambil contoh begini, saat kita suntuk, suasana hati tertekan atau enggak baik, maka kecenderungan tubuh kita, reaksi tubuh kita adalah menunduk, lemes, atau kelihatannya tidak loyo, atau kelihatannya loyo, tidak bertenaga. Maka kalau kita ingin mengintervensi dengan cepat, maka kita rubah duduk kita, rubah gaya kita. Jadi saat kita tertimpa masalah, malah kita duduknya tegak ya, berdirinya tegak, dada kita busungkan, kepala kita tengadahkan, jadi kita enggak nunduk. Langsung kita intervensi dengan tubuh kita. Nah, sikap tubuh ini bisa juga akan mempengaruhi suasana hati. Jadi kalau lagi kena masalah, justru misalkan dia undang orang makan, ketawa-ketawa, ataupun melakukan aktivitas yang dia intervensi. Gue nggak boleh sedih, saya nggak boleh sedih. Jadi sikapnya itu dia rubah. Nah, itu namanya mengintervensi hati dengan sikap.
Nah, ini adalah latihan yang akan kita sampaikan pada Abang akan sampaikan pada kesempatan ini adalah pertama ya. Nanti ada latihan-latihan selanjutnya. Yang penting adalah kita praktek ya, yaitu latihan tersenyum. Oke. Kapan tersenyum itu kita mulai pertama kali? Ya, pertama kali kita tersenyum adalah pada saat kita bangun tidur. Oke, betul sekali. Ini adalah senyum pertama yang harus kita praktekkan dan kita latih dalam hidup kita. Senyum saat pertama kali kita bangun tidur. Oke, ya secukupnya. Mungkin 2 sampai ya 5 menit kelamaan ya. 2 menit boleh senyum bahagia. Oke. Apa yang kita pikirkan pada saat kita senyum? Oke, banyak ya. Yang pertama kalau kita berdoa dengan doa yang doanya sebenarnya itu maknanya baik sekali ya, doa bangun tidur itu ya. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusur. Jadi doa bangun tidur itu baik sekali. Ya Allah, terima kasih allazi ahyana yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, dan setelah matinya kami. Jadi tidur itu kita anggap mati sementara, kemudian dihidupkan lagi ketika kita bangun, maka mendapatkan kehidupan itu kenikmatan. Maka wajar kalau orang mendapat kenikmatan itu bahagia. Cara bahagianya adalah dengan tersenyum, kemudian mensyukurinya dengan mengucapkan terima kasih ya Allah telah menghidupkan saya setelah mati saya. Oke, kan begitu enak ya, enak sekali. Jadi cara bahagianya adalah dengan tersenyum pada saat kita bangun tidur. Oke, karena ini perlu latihan, ya latihan. Karena nggak bisa ya. Orang Abang sudah mempraktikkan dan mengajarkan ini kepada banyak teman-teman, banyak mahasiswa. Kita review lagi setelah sebulan. Mereka kita tanya evaluasi gimana, sudah otomatis belum ketika bangun tidur, otomatis ya, sampai menjadi MSO di dalam pikiran bawah sadar kita, sampai terjadi mekanisme sistem otomatis. Jadi ketika bangun pertama kali bangun, jadi ketika gelombang otak masih dalam kondisi theta ya, atau belum sepenuhnya sadar, jadi bangunnya itu langsung tersenyum, seneng gitu ya. Coba sekarang Anda bayangkan, tutup mata Anda bayangkan Anda bangun tidur terus tersenyum. Oke, tarik nafas dalam, kemudian ucapkan Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah sambil tersenyum ya. Bayangkan, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya Allah, makasih telah menghidupkan saya hari ini, dan ini hari yang luar biasa. Ya seperti itu. Wow, saya sambil ngomong mempraktekkan. Anda praktek ya, yang mendengarkan audio saya ini praktek juga ya. Jadi tutup matanya, sekali lagi tutup matanya, tarik nafas dalam-dalam. Bayangkan pas kita bangun tidur, kita masih berbaring ataupun duduk, silahkan sama saja. Dan kemudian kita tersenyum, tarik nafas dalam, ucapkan Alhamdulillah. Tarik nafasnya gitu ya, dari hidung, tahan, keluar dari mulut, ucapkan Alhamdulillah ya Allah, terima kasih udah menghidupkan saya. Alhamdulillah, tersenyum, mukanya tersenyum, berdoanya sambil tersenyum. Oke, itu pertama kali tersenyum. Baru kemudian setelah itu boleh deh ke kamar mandi, duduk ataupun sebagainya. Yang penting pertama kali kita dicatat dalam hidup kita pada hari ini adalah tersenyum bersyukur. Oke, nanti kita bahas efeknya seperti apa orang yang mempraktekkan ilmu sederhana ini. Oke, dalam latihan ini tadi raut mukanya harus bahagia ya. Nah, supaya bangun kita ini otomatisnya jalan, jadi kan ini kan praktek ya, kadang malam bangun pagi, kadang nggak langsung seketika. Coba deh Anda praktek, kadang telat udah 5 menit bangun, baru ingat ya senyum. Oke. Nah, supaya bangun paginya nanti otomatis senyum, kita berikan ini sugesti positif kepada diri kita. Oke, gimana? Caranya adalah sebelum tidur biasakan berwudu atau menggosok gigi, cuci tangan, cuci kaki ya, bersih. Kemudian jangan tidur ketiduran, misalkan melihat televisi atau main handphone, jangan. Biasakan kalau
tidur seperti itu ya sesekali boleh lah, tapi biasakan tidur itu adalah persiapan ya, persiapan tidur. Oke, berwudu, udah bersih, rapi, berdoa, kemudian memohon dan membayangkan. Oke, bayangkan nanti kalau bangun, kalau saya nanti bangun, subuh bangun, maka saya akan berdoa tersenyum, bahagia. Oke, itu bayangkan sebelum kita tidur. Afirmasi ya, namanya afirmasi, berdoa supaya nanti pas bangun tidur mudah-mudahan nanti terjadi otomatis. Oke. Nah, kalau otomatis itu memang mekanismenya harus diulang-ulang. Oke, yang pertama ini nanti sebelum bangun tidur dilakukan, sebelum tidur dilakukan, agar nanti pas bangun tidur, ketika bangun tidur itu bisa langsung insya Allah ya. Kalau belum maka lakukan di hari kedua, di hari ketiga, di hari keempat, namanya latihan. Oke, sampai Anda benar-benar otomatis. Nanti teman-teman yang sudah mulai berlatih silakan komen, beritahu di channel kita ini, saya sudah mulai latihan. Nanti kita flashback, sudah seminggu, sebulan, gimana latihannya, sudah sukses apa belum. Oke, latihannya udah sukses apa belum, tentang cara bahagia dengan latihan tersenyum. Oke, yang kedua berlatih agar menjadi otomatis. Yang ketiga latihan senyum. Oke ya, latihan senyum ini yang pertama tadi adalah bangun pagi. Oke, bangun pagi tersenyum. Nah, senyum yang kedua, latihan yang kedua. Oke, masih bagian yang pertama. Bagian pertama ini masih pagi-pagi lah ya, belum kita bicara tentang siang hari atau bicara tentang nanti masalah udah muncul. Masih juga bagian yang pertama ini. So, adalah ketika kita sudah bangun pagi, tentu biasanya kita ke kamar mandi atau minum atau sebagainya, terserah. Dan nanti kan kita akan ketemu kaca biasanya ya, akan berkaca pada saat kita habis mandi, berkaca. Nah, apa yang kita lakukan pada saat kita berkaca? Oke, karena kita sudah latihan tersenyum tadi, kita tersenyum lagi pada saat kita di depan kaca kita. Ya, sudah fresh muka kita, ataupun ya masih juga ngantuk-ngantuk sambil ngaca juga nggak apa-apa, sambil ngaca. Tapi bagusnya sudah fresh mukanya, kaca, mengaca. Setelah ngaca, apa yang kita sampaikan? Tersenyum dulu sama diri kita. Oke, tersenyum dulu, resapi dan rasakan kebahagiaan. Kemudian ucapkan doa saat berkaca. Oke, doa ini luar biasa loh, hebat doa ini. Atau kalau kita pakai bahasa Indonesia juga boleh, yang artinya, yang maknanya kira-kira begini yang harus kita sampaikan pada saat kita berkaca. Ya Allah, sungguh ganteng, sungguh cantik saya ini, dan saya mohon saya mohon gantengkan dan cantikkan juga hati saya. Oke, jadi sikap saya sudah mudah-mudahan seganteng dan secantik wajah saya. Itu penting. Karena buat apa wajahnya bagus, ganteng, tapi perilakunya kurang, tidak seperti wajahnya. Jadi kita mohon kepada pemilik jagat raya ini, kepada pemilik alam semesta yang menguasai diri kita, Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah, pas saat kita berkaca kita ucapkan seperti itu ya. Oke. Nah, ini dua senyum pertama di pagi hari yang sedang kita latih. Jadi nggak usah banyak-banyak dulu. Nanti ada latihan part kedua, ketiga, dan keempat. Ini pagi-pagi dulu. Pagi-pagi pada saat kita bangun, lakukan persiapan-persiapan yang sudah disampaikan tadi. Yang kedua adalah pada saat kita berkaca. Oke, jangan berkaca, doanya itu. Doanya seperti yang telah kita sampaikan, atau afirmasinya atau kata-katanya seperti yang sudah saya sampaikan. Ya, jadi baguskan hati kita, sikap kita, dan akhlak kita ya. Jadi itu tujuan kita. Nah, teman-teman yang berbahagia, ini tips ya, mudah-mudahan ini nanti bisa dipraktekkan dong ya. Dipraktekkan agar apa? Agar menjadi kebiasaan di dalam kehidupan kita. Kalau dia sudah mulai terbiasa, dan kita sangat menikmati hari-hari kita, menikmati. Jadi setiap hari kita bangun itu penuh dengan semangat. Setiap hari kita, hari ini luar biasa. Yes, saya sehat lagi. Bangun tidur saya sehat, bangun tidur saya menyaksikan dunia yang indah ini.
Jadi ketika bangun tidur saya melihat suasana rumah masih aman-aman saja, ya aman itu suatu hal yang luar biasa. Karena ada orang bangun tidur pas sadar sudah gempa, ya nauzubillah, kita berlindunglah semoga tidak bisa dijauhkan dari azab-azab seperti itu. Nah, jadi pada saat kita bangun tidur, rezeki yang kita dapat, kesehatan yang kita dapat, mata kita masih bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, tangan masih bisa kita gerak-gerakkan, kaki kita, pencernaan kita bagus. Wow, amazing, hari ini luar biasa. Dan hari ini kita punya tantangan dalam kehidupan. Apa? Mungkin yang sedang punya hajat hutang, ingin menyelesaikan hutangnya, berarti dia punya tantangan untuk mencari rezeki. Yang punya PR-PR pekerjaan atau punya tugas-tugas, ya dia penuh dengan semangat untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Oke, jadi orang kalau sudah memulai harinya dengan tersenyum dan bahagia, maka mudahlah bagi dia untuk mengerjakan tugas-tugas yang akan dia lalui pada hari tersebut. Oke, demikian ya teman-teman yang berbahagia, praktekkan. Oke, komen-komen di kolom, kemudian nyatakan ikrar kapan mau mulai praktek. Kalau sudah praktek, alhamdulillah, sampai terjadi MSO atau mekanisme sistem otomatis yang kalau kita bangun secara otomatis tersenyum dan berdoa. Itu target latihan kita. Oke, demikian. Sampai di sini dulu, nanti kita jumpa pada latihan yang kedua, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.